wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 19081023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mengajarkan keterampilan menyimak. Untuk sekian waktu langsung penjelasannya saja ya. Di sini ada pengertian dan tujuan pengajaran keterampilan menyimak, yang mana keterampilan menyimak adalah salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat efektif, reseptif. Implikasi dalam pelaksanaan pengajaran ialah bahwa pengajar hendaknya memulai pelajaran dalam kegiatan lisan, yaitu dengan memperdengarkan sebaiknya secara spontan dengan membaca ujaran kalimat tujuannya ketika guru memperkenalkan kata-kata baru, ungkapan potongan baru, atau pada pola kalimat baru. Manfaat ini kegiatan ini adalah untuk membiasakan siswa mendengar ujaran dan mengenal baik tata bunyi bahasa Arab. Selain itu dapat menciptakan kondisi dan dalam musik dari siswa. Hal ini sengaja ditekankan dalam kemampuan istimewa yang diharapkan siswa membaca buku itu secara awal pelajaran. Sebenarnya mendengarkan memahami itu bukan merupakan suatu proses yang pasif, melainkan suatu proses yang aktif dalam mengetahui sesuatu pesan dari suatu arus bunyi yang diketahui orang sebagai potensi fonologisnya, semantik dan situasi suatu bahasa. Dalam proses ini dapat dibedakan dua aspek tujuan dan menyimak, yaitu persepsi dan resepsi, yang dimana persepsi yakni ciri kognitif dari proses mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-kaidah berbahasa. Dan resepsi sendiri yang memahami pesan atau penafsiran pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Lanjut, dalam buku keterampilan menyimak kata Derby, Luriawati, Narimojo, terdapat dua aspek tujuan menyimak yang perlu diperhatikan, yaitu adanya pemahaman tentang apa menyimak terhadap pertama dan pertama pesan bicara, dan kedua pesan itu sesuai dengan kehendak pembicara. Berdasarkan kedua aspek menyimak tersebut dapat membicara lagi tentang tujuan menyimak sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan yang terakhir itu ada memperbaiki kemampuan berbicara. Dan di sini ada media pengajaran keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada compact disc atau CD, yang kedua itu cassette recorder, yang ketiga itu peragaan, yang keempat itu pemulangan bahasa, yang kelima itu gambar bersambung. Dan di sini ada metode dan teknik pengajaran keterampilan menyimak, yang dimana metode pengajaran keterampilan menyimak adalah suatu rencana penyeluruh penyajian yang dimana bahasa secara sistematis dengan pendekatan yang ditentukan dalam pengajaran keterampilan menyimak. Adapun metode-metode dalam pengajaran keterampilan menyimak simak terlain adalah metode secara langsung. Yang pertama itu metode ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua dari bahasa aslinya sama dengan bahasa ibu, yaitu dengan menggunakan bahasa secara langsung dan inisiatif dalam komunikasi, dan dengan menyimak dan berbicara sedangkan mengarang dan membaca digabungkan kemudian. Oleh karena itu belajar harus dibiasakan berpikir dalam bahasa target, dan penggunaan bahasa belajar dihindari oleh sama sekali. Yang kedua itu adalah metode audiolingual, yang dimana metode didasarkan oleh bahasa. Beberapa asumsi antara lain bahwa bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu pengajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat yang kemudian mengucapkannya bahwa sebelum belajar membaca dan menulis. Tujuan pengajaran adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang, dan penyajiannya itu menyimak dan berbicara baru, kemudian membaca dan menulis. Penggunaan bahasa rekaman, laboratorium bahasa, dan visual aids sangat dibutuhkan. Nah, itu metode dan teknik pengajaran keterampilan menyimak. Berikutnya adalah ada metode accelerated, yang dimana metode ini bisa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap sebagai metode semacam metode, sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan program pengajaran yang ditanganinya, kemudian secara proporsional. Itu menurut Effendi 2012. Dan di sini ada teknik dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak dapat dibagi dalam 4 tahapan. Itu apa saja sih? Yang dimana adalah yang pertama ada at-taqdim, yang kedua itu al-muhawab dan waktikar, yang ketiga al-tamayus, yang keempat al-istima'. Nah, ini beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Antara ini yaitu yang pertama, strategi yang pertama itu ada true or false,
Yang itu strategi bertujuan untuk memiliki kemampuan mendengarkan, membaca, dan memahami isi bacaannya yang secara global. Dalam strategi ini dibutuhkan adalah rekaman bacaan dan potongan yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada siswa. Yang kedua itu strategi dua, lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam. Yang ketiga itu strategi tiga itu ya strategi ini hanya menitik beberapa aspek kemampuan memahami bacaan, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah dikatakan dengan bahasa sendiri. Nah, mungkin segitu saja menjelaskan dari saya tentang pembelajaran mengajarkan keterampilan menyimak ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang memadai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.